Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewanti Risa Utami dalam acara Sosek Podcast Bridging Innovation Towards Smart, Modern, and Precision Agriculture. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya menarik dong. Kita akan membahas tentang belajar bisnis sambal dari ahlinya. Tentunya saya pada hari ini ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Langsung saja saya kenalkan. Halo Mas Anjar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Anjar? Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini ya. Alhamdulillah, semoga selalu luar biasa ya Mas ya. Insya Allah kayak gitu. Oke, Mas Anjar adalah seorang pengusaha di bidang kuliner, yaitu bisnis apa Mas? Untuk saat ini saya lagi menekuni bisnis persambelan. Persambelan, betul oke. sekali. Sebelumnya Mas, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir sebagai narasumber di Sosek Podcast kali ini, Mas. Ya, terima kasih sama-sama. Saya juga udah dikasih kesempatan ya untuk saling sharing gitu untuk di kesempatan pagi hari ini tentunya. Sama-sama ini ya Mas ya, sharing gitu. Iya, Mas, gitu ya. sharing ini bukan jadi narasumber ya kan, kita sharing aja gitu. Ngobrol ya Mas ya, enjoy aja. Betul sekali ya. Oke. Langsung aja nih ya Mas ya kita ngobrol. Jadi di bidang perkulineran ini Mas Anjar itu bisnisnya di bisnis apa aja sih Mas? Sebenarnya untuk masalah bisnis karena kita itu pengennya itu banyak ya bisnisnya, itu ya banyak gitu ya kan. Cuman untuk yang saya tekunin dengan benar-benar itu dari hasil produk saya sendiri itu sambal. Oh, sambal. Iya, betul sekali. Apakah selain sambal itu ada bisnis lainnya? Untuk bisnis lainnya sementara kayak kita itu menjual produk-produk teman-teman yang lainnya gitu. Paling membantu sharing kayak gitu aja sih. Tapi yang lebih fokus tetap sambal. Sambal. Iya, Mas kan dari sekian banyak bisnis kuliner, Mas. Kenapa sih Mas milih sambal? Bisnis sambal gitu? Jadi awal mulanya kan karena saya memilih sambal itu mungkin ada sisi keunikan tersendiri ya. Jadi dari cara pengolahannya, dari terus kesukaannya kan gitu. Paling itu suka makan sambal ya? Iya, itu suka sekali saya. Jadi kalau kalau makan nggak ada sambal itu kayaknya kayak sayur tanpa garam gitu ya. Iya, betul sekali. Kayak gitu ya. Berarti awal mulanya kenapa sih Mas kayak apa tiba-tiba saya suka sambal nih, saya mau bisnisan sambal deh, atau bukan kronologis ya, apa sih kayak awal mulanya gimana Mas kok tiba-tiba memilih bisnis sambal itu, gimana sih Mas, bisa kita pengen denger cerita dari Mas Anjar. Jadi awal mulanya kan karena pandemi ya kan, waktu itu kan kita banyak lah ya katanya untuk meningkatkan imunitas ini dan segala rupa kan. Salah satunya vitamin kan C ya Mas. Ya cabai kan gitu ya. Wah, ini bisa meningkatkan imunitas tubuh nih. Akhirnya saya berinisiatif, wah coba ya saya bikin produk yang sekiranya bisa diterima sama khalayak umum tapi bisa meningkatkan imunitas tubuh. Selain mungkin vitamin atau mungkin yang lainnya kan kayak gitu ya. Akhirnya saya mencoba, saya eksperimen gitu membuat sambal. Ternyata emang bener kan, kita setelah makan sambal itu pasti berkeringat dan gitu kan. Secara tidak langsung kan imunitas pasti naik kan gitu. Itu salah satunya motivasi saya. Jadi kalau habis makan sambal itu malah jadi membara gitu loh, saking pedesnya gitu ya. Dan biasanya kalau habis makan sambal tuh kayak pengen makan lagi. Iya, itu gitu. Salah satunya keunikan sambal, jadi pengennya tuh nambah terus. Nambah terus, iya benar-benar. Gitu. Jadinya kayak makan sambal cuma sendok, ntar sambalnya masih ada, nasinya udah habis kan bisa nambah lagi. Nah, gitu, Mas. betul sekali itu. Soalnya kalau sambal itu kayaknya udah di lidah udah masuk ke mulut udah, aduh kayaknya pengen nambah terus gitu. Iya betul. Iya, pasti kayak gitu. Oke, Mas, nama sambalnya apa sih Mas? Untuk nama sambalnya itu saya kasih nama sambal cetar simas. Sambal cetar simas. Iya, ini ya Mas ya produknya ya. Ini sambalnya dengan brandingnya sambal cetar simas. Sambal cetar simas. Iya, dan yang paling unik di sini ada foto saya. Iya, betul sekali. Kalian promosi ya? Iya, betul. Emang silang promosi karena saya juga masih single gitu. Masih single ya? Iya, betul sekali. Tahu kan nih. Iya. Itu Mas, kenapa namanya cetar Mas?
Karena namanya cetar, jadi kan kayak sambal itu kan identik kayak pedes ya, pedes cetar gitu. Saya pengen mencari label atau mungkin nama branding itu yang sekiranya bisa diingat sama konsumen customer lainnya gitu loh. Pertama karena saya masih single jadi mas-mas gitu kan. Ya, mas-mas yang karena sambal bapak-bapak ya gitu. Terus sambal kan itu cetar, kalau habis makan sambal itu cetar. Jadi saya Piar adukan gitu dia, piar gitu. Saya adukan antara saya masih sendirian dan habis makan sambal itu cetar gitu rasanya. Jadi terciptalah sambal cetar si Mas kayak gitu kan. Oke, sambal cetar si Mas itu kayak Iya, ini ya, betul kayak sekali. lagunya, bukan lagunya sih, kayak identitasnya Syahrini nggak sih? Oh iya, cetar identitas membahana sebelah gitu. badai. Iya. Oke, sebagai itu nggak Mas ini sambalnya? Saya rasa lebih. Oh lebih? Iya, lebih badai yang ini gitu loh. Oke, baik. Iya. Gini Mas, kan kalau misalnya sambal itu kan Iya. banyak macamnya ya Iya. Mas ya. Membutuhkan inovasi atau pembaharuan terhadap baik itu betul. rasa atau yang lain sebagainya. Iya. Kira-kira nih Mas, di sambal cetar ini tuh inovasi atau keunikan dari produk lain itu apa gitu? Untuk sambal cetar si Mas ini ya, karena di sisi lain tentunya dari bahan-bahan pilihan kan. Terus yang paling masih menonjol itu sistem pengolahannya, Kak. Oh gitu. Iya. Gimana Jadi tuh Mas? untuk sistem pengolahannya itu saya masih pakai cara yang sangat tradisional. Wow, apa Iya. itu Mas? Caranya itu ini masih ditumbuk. Hah? Sama diulek. Wow, Iya, betul biasanya sekali. kalau misalnya Iya. produk kita mau produksi banyak itu kan ya di blender Iya, atau pakai gitu. chopper gitu-gitu Iya. kan biar cepet. Iya. Berarti kalau Mas Anjar itu prosesnya masih diulek, Masih diulek. Saya diulek. ngulek sendiri Mas? Ngulek sendiri. Luar biasa. nggak kebayang sih ya kalau misalnya harus ngulek apalagi kalau misalnya pesanannya banyak Iya. itu wow sekali. Pernah sekali itu produksi 5 kilo ya, sampai tangan saya tuh pegel. Karena emang ngulek terus gitu. Membutuhkan waktu berapa lama Mas kalau untuk nguleknya? Sebenarnya aja? proses nguleknya itu nggak lama ya, cuman paling sekitar setengah jam lah paling lama kan kayak gitu. Karena emang kita nggak selalu harus begitu lembut ya, kalau diulek kan jadi tekstur agak-agak masih kelihatan kasar eh, gitu. Berarti itu ciri khasnya Iya, di ciri sambal khasnya ini masih kayak gitu ya gitu. Mas? Dan masih satu lagi tuh masih alami sekali, belum. Alaminya gimana Mas? Maksudnya alami ini masih bener-bener pure sambal itu loh, belum pakai tambahan pangan lainnya. Itu Berarti ciri khasnya cabai sambal saya. full ya ini? Iya, ini benar-benar cabai full dengan bahan-bahan tambahan lainnya, mungkin ada bawang, terus rempah-rempah yang lainnya kayak gitu. Iya. Berarti benar-benar masih yang tradisional, ini benar-benar Tradisional banget, iya. Bahkan pakai blender pun enggak. Enggak gitu. sama sekali. Luar Enggak biasa pakai blender. sekali. Iya, Kak. Mas, ini kan benar-benar tradisional. Terus mungkin kalau misalnya untuk produk sambal itu kan Iya. sudah banyak. Iya. Nah, buat Mas Anjar sendiri pas produksi ini tuh sebelumnya mentargetkan nggak sih Mas? Maksudnya saya tuh produksi ini, apakah saya menjualnya itu kemana atau punya target pasarnya sendiri nggak sih Mas? Sebenarnya awal mulanya karena tadi sambal itu bersifat umum ya, subjektif, maksudnya siapa aja pasti insya Allah seneng sambal kan gitu. Iya sih. Jadi untuk pangsa pasar saya lebih fokus ke kayak rumah tangga gitu loh, maksudnya makanan siap saji setiap harinya kayak gitu. Untuk target awalnya kayak gitu, gitu. Tapi Kalau semakin kesini, apakah masih untuk saat ini masih bertahan kayak gitu, Kak. masih Iya, bertahan karena seperti itu. ketahanan masa simpannya yang masih belum bisa semaksimal mungkin untuk saat ini. Oke. Iya, Nah, begitu. itu pas Mas Anjar mentargetkan, misalnya kalau saya pengen ke rumah tangga nih, itu alasannya apa sih Mas? Kenapa targetnya adalah ke rumah tangga, bukan ke misalnya ke restoran atau kemana gitu? Biasanya kan kayak gini ya, Kak. Untuk masalah di rumah tangga, maksudnya bukan masalah rumah tangga nih ya, masalah Itu di luar kendali kita. Iya, di luar kendali kita. Kan biasanya kebanyakan ibu-ibu itu mungkin mencari hal yang simple. Oke, Gitu. iya apalagi ya kalau istilahnya udah- kayak kita itu menyediakan jasa pengulegan sambal kan kayak gitu ya. Istilah kasarnya kan kayak gitu ya kayak. Betul. Ya kadang-kadang kan ibu-ibu udah repot lah ini itu ngulek gitu kan. Mending instannya aja tuh beli sambal aja sama Mas Anjar kayak gitu. Mungkin kayak Oke, gitu baik, salah iya. satunya untuk kita target utama ke rumah tangga itu rumah kayak gitu. tangga. Iya. Oke, baik. Mas kan sudah mentargetkan nih, target pasarnya adalah rumah tangga. Iya.
gimana sih Mas proses pemasarannya Mas? Maksudnya kan orang-orang kan mungkin belum kenal ya, siapa itu si Mas sambal cetak si Mas tuh apa sih gitu kan? Itu gimana sih Mas? Boleh nggak diceritakan proses pemasarannya itu bagaimana, mulai dari promosinya atau biar orang-orang tuh tahu ada produk yang namanya sambal cetar gitu. Untuk proses awalnya kan kayak kita itu bergabung ke salah satu mungkin organisasi kayak gitu ya, organisasi yang bergerak di UMKM. Jadi di situ kan kita bisa masuk ke organisasi tersebut, terus di situ bisa kenal sama rekan-rekan pengusaha UMKM lainnya. Nah, dari situ awal mulanya kita kadang-kadang mempromosikan itu kayak gitu. Jadi kita kan kalau udah masuk suatu organisasi, pastilah ya menunjukkan ini loh produk saya, ini saya produksinya kayak gini gitu. Dari situ awal mulanya kita promosikan. Di sisi lain juga pakai sosial media, pasti itu udah tentunya pakai kan kayak gitu. Sangat membantu ya Mas? Iya, itu sangat membantu. Jadi kalau misalnya itu kenalan nggak cuma kenalan diri sendiri iya, ya, tapi kenalan produknya iya. gitu. Awalnya kita kenalkan diri sendiri ya kan, lama-lama kita mengarah ke produknya. Iya, oke, baik. Kalau untuk pemasaran melalui sosial media tuh di mana aja ya Mas? Untuk saat ini saya di Instagram. Terus mungkin WAG ya. Kayak kita bikin status atau mungkin kita langsung posting di grup WhatsApp tersebut. Terus satunya lagi di marketplace. Iya. Oh, kalau misalnya ini makanya Mas Anjar tuh ikut yang ini ya, yang rumah binaan. Oh iya, BUMN. itu iya. Itu salah satunya itu saya masuk ke rumah BUMN Purwokerto. Salah satunya itu. Oke Mas, di bidang kuliner ya Mas, kan yang namanya kuliner itu kan mengedepankan tes. Nah, itu gimana sih Mas prosesnya sampai Mas Anjar tuh berani menjual produk ini dengan tes yang seperti ini gitu? Prosesnya bagaimana? Apakah ada berapa kali percobaan, selama apa sih prosesnya gitu? Sebenarnya awal mulanya saya berani menjual atau memproduksi sambal itu kan karena berawal dari sebenarnya bukan kegemaran ya, karena emang dulu pas merantau itu kita anak kos dituntut untuk mandiri kan, jadi apa-apa itu harus bisa-bisa masak lah ini itu segala rupa kan gitu lah. Dari situ sering-sering kita kalau lagi libur masak dan segala rupa, teman-teman makan bareng kok, oh masakannya enak gitu sebenarnya. Jadi bukan pintar masak ya, cuma bisa kayak gitu kan. Pintar masak. Oh gitu. Kalau itu pintar masak. Iya, sebenarnya dari itu saya mencoba, terus cobalah saya bikin produk kayak gini, nanti gimana? Setelah saya bikin, ternyata tetap ya untuk masalah rasa kita untuk prioritaskan gimana sesuai dengan di hati saya gitu loh, feeling di hati kita mainnya perasaan gitu. Oh biasanya kalau pakai perasaan tuh lebih ngena loh. Iya betul sekali. Jadi kalau segala sesuatu itu emang harus pakai perasaan. Dari hati ya. Iya, cuman jangan jadi baper loh. Cuman memang harus di luar kendali ya. Iya betul sekali. Oke baik. Berarti atas ketidaksengajaan ya Mas sebenarnya. Sebenarnya awal mulanya iya. Iya bisa dibilang kayak gitu lah ya. Berarti dari itu malah menimbulkan suatu peluang yang lumayan bagus gitu ya Mas. Jadi saya juga bisa mengulik, oh ternyata saya bisa masak ya. Gitu. Malah jadi hobi dan bisa menghasilkan uang. Iya, berawal dari hobi, iseng-iseng masak, malah bisa menghasilkan cuan kan. Oh iya betul, berarti buat teman-teman semua iseng-isengnya tuh ya yang kayak gitu. Berhadiah ya. Iya benar, iseng-iseng yang positif ya kan. Siapa tahu ntar bisa mendapatkan cuan ya. Iya, itu udah pasti. Gimana yang penting coba-cobanya tuh bagus gitu ya Mas. Betul. Mas awal mula bisnis ini tuh membutuhkan modal yang banyak nggak sih Mas, atau bagaimana sih Mas prosesnya untuk permodalannya gitu? Kembali ke permodalan ya, sebenarnya ini karena saya kalau dibilang nggak ada modal ya emang nggak ada kan. Oh nggak ada ya? Iya, makanya saya menyiasatin untuk masalah permodalan itu kadang-kadang kayak gini Kak. Jadi kita itu memberanikan diri untuk memposting apa yang jadi produk kita. Kan gitu. Awalnya kita posting pakai cara sistem PO. Kalau udah PO kan udah pastilah, yang beli itu udah pasti bayar kan nanti kan gitu. Nah dari situ kita PO, di list sampai beberapa kuota. Nah baru kita ke warung untuk beli
beli produk bahan-bahannya bahan-bahannya itu. Iya, karena udah pasti, oh ini udah pasti laku nih. Oke, berarti memang untuk modal ya bergantung dengan berapa banyaknya pembeli gitu ya Mas ya. Sebenarnya untuk mau memulai bisnis atau ber-UMKM itu nggak harus punya modal gitu. Tinggal gimana caranya kita menyiasati peluang yang ada, sebenarnya kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya memang belum ada modalnya gitu, ya kita putar otak nih ya, gimana sih caranya? Strateginya. Misalnya gitu. saya punya ide, tapi saya belum punya modal nih. Iya. Bagaimana? Contohnya adalah Mas Anjar gitu ya. Iya, Mas, salah satunya kayak gitu. Salah satunya kayak gitu ya Mas. Karena kita emang berawal dari nggak punya modal, terus harus menerima kenyataan hidup itu harus gitu loh. Kita harus benar-benar istilahnya cari jalan keluar. Gitu. Ibaratnya kalau kita terperangkap, kita gimana caranya bisa keluar dari perangkap itu ya Mas? Sekali, iya. Wow. Berarti ini selama ini sistemnya itu masih PO ya Mas? Iya, untuk saat ini masih PO. Karena pernah waktu awal-awal saya produksi banyak, kan gitu. Saya juga ya gencar lah ya posting kayak gitu. Alhamdulillah sering laku. Terus kesini saya berpikir ulang karena bahan bakunya kan harganya naik turun ya, stabil apalagi ya, produk pertanian kan, yang namanya produk pertanian itu kan kadang murah kadang mahal. Iya betul sekali. Makanya untuk saya menyiasatinya juga ini harus pakai sistem PO kan gitu. Salah satunya kayak gitu Kak. Ngomong-ngomong tentang bisnis nih ya Mas, kan berarti Mas Anjar ini kita katakan atau kita panggil seorang pengusaha gitu ya Mas. Pengusaha muda, milenial gitu ya Mas. Sebenarnya enak nggak sih Mas jadi seorang pengusaha gitu? Nah itu sebenarnya untuk masalah jadi pengusaha ada sisi enak nggak enaknya ya Kak. Gitu. Kan itu dibandingkan dengan kita jadi seorang pekerja. Kan gitu. Mungkin ada perbedaannya yang paling signifikan kan kalau kita jadi seorang pembisnis atau pengusaha dibandingkan dengan kita menjadi seorang pekerja, itu hanya di waktu saja sih untuk masalah perbedaan yang kadang-kadang paling signifikan itu kayak gitu. Kalau kita kerja kan semuanya terikat. Terikat sama waktu, terus kadang-kadang wah ini harus kayak gini target gitu. Kalau usaha itu kita di sisi lain semuanya itu kayak milik kita gitu loh. Mau kita berpenghasilan cepat atau mungkin lambat atau repeat order atau gimana inisiatif kita untuk mempromosikan produk kita sendiri. Berarti kalau misalnya jadi pengusaha itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri gitu betul ya Mas. Sekali. Gimana kita mensiasatinya, kalau misalnya kita mau maju ya kita harus terus berusaha kan. Harus terus action lah kasarannya kayak gitu kan. Selama ini nih Mas sebagai seorang pengusaha ya, maksudnya bergerak di bidang apa sih kuliner gitu. Ya. Apa aja sih Mas suka duka yang sudah dilewatin gitu? Karena kita bergerak di bidang kuliner ya kan, tentunya kan kuliner kan ini identik dengan urusan makan kan gitu ya kan. Kadang-kadang asumsi para customer itu kan berbeda-beda Kak. Kadang-kadang ada yang menyepelekan, maksudnya kayak gini, dibandingkan saya beli sambal dengan harga mungkin rada sedikit mahal dengan mereka pada masak sendiri kan pasti beda. Karena gitu, itu suka dukanya kadang-kadang kayak gitu. Dan kadang-kadang pasti ada, wah daripada beli dengan harga segitu mendingan saya bikin sambal sendiri dengan harga yang lebih efisien kan. Berarti gitu. Lebih ke persepsi orang-orang. Iya gitu, sebenarnya kayak gitu sih salah satunya. Oke, Mas pas memulai bisnis ini kan pastinya ya tadi ya tentang modal gitu. Iya betul. Kan sistemnya PO. PO itu kan biasanya dibayarnya setelah produk itu jadi. Lah awalnya gimana sih Mas untuk modalnya? Apakah kesulitan dalam permodalan atau bagaimana?